Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin ila an qal. Oh iya, adapun ya taib. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun perkara masuk tariqat sufiyah, seumpama tariqat Naqsabandiyah atau lain-lain tariqat, maka yaitu banyak syaratnya. Maka macam kita belum sampai di pinggir pagernya, maka barang yang dikerjakan oleh orang-orang zaman sekarang yang dinamakan tariqat, maka yaitu jauh sekali padahal ihwal ulama tariqat yang benar. Istimewa pula jika ada niat akan mendapat suatu keuntungan, seumpama barang yang manis atau pangkat memerintah atau kesaktian atau menjadi keramat, maka dengan yang demikian itu patut dikasih nama, tarik ikat namanya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilmuhu atam wa ahkam wa la ilma lana illa ma'allam. Masih pasal yang ke-9 membicarakan adab beribadah pada Allah. Di sini Habib Utsman bin Yahya rahimahullah menyatakan perkara masuk tariqat sufiyah seumpama tariqat Naqsabandiyah atau lain-lain tariqat, maka yaitu banyak syaratnya. Habib Utsman bin Yahya menyinggung masalah tariqat. Arti tariqat itu menurut segi bahasa adalah at-tariqah bermakna at-tariq, as-sabil, jalan. Ya. Menurut istilah, tariqat itu adalah perbuatan yang mendekatkan diri pada Allah. Ya. Ada yang melalui puasa sunnah, ada yang qiyamul lail, ada yang dengan baca Quran, ada yang dengan zikiran, ya, dan sebagainya. Jadi tariqat itu menjembatani kita untuk dekat sama Allah. Ya. Kebanyakan ini lewat zikiran. Namun kalau sudah masuk dalam kategori tariqat yang mu'tabarah, seperti kumpulan-kumpulan tariqat Naqsabandiyah, ya. Itu kata Habib Utsman syaratnya banyak. Nah, syaratnya banyak ya. Di antaranya orang yang masuk tariqat itu orang yang sudah paham hukum syariat. Nah, ini hukum syariat. Hukum syariat itu berkaitan dengan ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Nah, kira-kira untuk pelajaran atau ilmu syariat ini dia sudah paham atau belum? Nah, ini
Sebab dikhawatirkan terlalu cepat, terlalu dini masuk di dalam jurnal thariqat, sementara syariatnya aja belum mumpuni. Misalkan ada orang sholat, di depannya mayit, maka ketika dia sholat, wajahnya, mukanya ngadep kiblat, tunduk ke bawah melihat tempat sujud, atau lihat mayit, atau dia sholat depan Ka'bah percis, apakah palanya nunduk untuk melihat tempat sujud atau melihat Ka'bah? Kalau orang kagak ngaji gimana? Ini yang keseharian kita aja. Bagaimana dia mau masuk dalam jurnal thariqat yang begini aja nggak paham? Nah, atau ada seorang imam yang kelupaan duduk tasyahud awal. Ketika dia lupa, dia bangkit untuk rakaat ketiga, padahal dia lupa duduk tasyahud awal, diingatkan oleh makmumnya dengan kalimat tasbih, subhanallah. Si imam sudah berdiri untuk rakaat ketiga, diingatkan oleh makmum di belakang, subhanallah. Lalu si imam turun untuk mengejar tasyahud awalnya. Nah, ini bagaimana hukum si imam tadi, hukum sholat imam tadi bagaimana? Batalkah dia atau tidakkah dia? Atau orang sholat, ketika sholat dia ragu-ragu, ini sudah 3 rakaat apa 4 rakaat, 2 rakaat apa 3 rakaat? Maka saat dia ragu itu, mana yang harus dia pilih? Rakaat kedua kah, rakaat ketiga kah? Kalau dia ragu-ragu antara ketiga dengan 4, ambil rakaat ketiga kah, apa rakaat keempat kah? Ini kalau yang seperti ini aja sudah tidak tahu, bagaimana mau masuk di dalam kelompok thariqat? Paham nggak saya ngomongnya? Itu berkaitan sama fikih, berkaitan dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Andai kata ada orang yang berkata, Allah ada di mana-mana. Nah, dia beranggapan karena Allah Maha Kuasa dan isi alam ini adalah bagian dari kekuasaan dan kebesaran Allah, sehingga berarti Allah di mana-mana. Ini bagaimana menurut pemahaman ulama tauhid dengan ucapan orang seperti ini? Kalau dia paham, dia belajar ilmu tauhid, dia tidak akan berani berkata seperti ini. Wah, obat ini paten. Kalau minum obat ini pasti sehat, pasti sembuh. Bagaimana ungkapan orang ini menurut ilmu tauhid? Memastikan makhluk, padahal makhluk itu sifatnya kekurangan. Bagaimana pula orang yang selalu menulis di dalam surat atau lewat ungkapan kata ketika bertemu dengan temannya, gimana keadaan kamu? Alhamdulillah, saya sehat walafiat, tidak ada kekurangan sedikit pun. Bagaimana ucapan tidak ada kekurangan sedikit pun, sementara dia perlu makan, perlu minum, perlu bernapas, dan seterusnya. Nah, belum kalau misalkan perkara yang terkait dengan pelajaran tasawuf. Nah, apa arti ikhlas? Apa arti riya? Apa arti sum'ah? Apa arti ujub? Apa arti kibir? Apa arti cinta dunia dan seterusnya? Kalau yang seperti ini aja mereka tidak paham. Sementara begitu mudahnya masuk di dalam kelompok thariqat. Yang begini aja nggak paham.
Nah, ini Habib Usman ngajarin begitu nih. Makanya beliau bilang apa? Banyak syaratnya. Di akhir zaman banyak kaula muda ikut thariqat tanpa didasari dengan ilmu syariat. Nih, pengen cepet jadi orang wali, pengen cepet jadi orang soleh, tapi tidak didukung dengan syariat, tidak akan pernah sampai ke hadratullah. Orang yang akan ikut thariqat sementara syariatnya belum mumpuni. Jelas ya? Jelas ya? Nah ini makanya Habib Usman menyinggung ini masalah supaya jadi bahan wawasan bagi kita, jangan sedikit-sedikit langsung masuk thariqat. Bukan berarti dilarang masuk thariqat, tidak bagus, tapi alangkah baiknya sebelum masuk ke dalam kelompok thariqat, orang itu sudah mumpuni ilmu syariat. Jangan lupa kita ngaji seperti ini bagian dari thariqat. Jelas ya? Jelas ya? Dulu ada anak muda ngobrol sama di masjid kita ini Parihin. Saya lupa namanya. Dan saya lupa juga orang mana. Dia datang ketika itu salat zuhur. Selesai sholat dia minta ngajak ngobrol. Pak Haji boleh ngobrol sebentar? Oh silakan. Ada apa? Enggak, mau nanya aja Pak Haji. Saya ini kan masuk thariqat Pak Haji. Terus kok saya masuk thariqat jadi blank begini pikiran saya. Loh harusnya ente masuk thariqat malah seger dong. Malah sehat dong. Karena selalu zikir sama Allah. Ini jadi masalah Pak Haji, dia bilang. Kok saya ikut thariqat kalau jadi blank begini saya? Kayak orang bengong, kayak orang hampa, kayak pikiran kosong. Akhirnya saya tanya sama beliau, Anda masuk thariqat apa? Beliau bilang, apa ya, Naksabandiyah apa Syadziliyah, saya lupa tuh. Udah lama banget, puluhan tahun udah. Akhirnya saya bilang, Mas, maaf, kalau boleh saya sampaikan karena situ minta pendapat saya. Ya, itu ada keterangan dari ulama kita, orang yang mau masuk thariqat itu alangkah baiknya melalui jenjangnya. Apa jenjangnya? Belajar dulu ilmu syariatnya. Dia nanya ilmu syariat apa Pak Haji? Tuh kan? Nyambung nggak saya ngomong nih? Saya bilang ente ilmu syariat aja nggak paham, gimana mau masuk thariqat? Nah ya itu. Hanya ngelihat ada orang, oh ini ikut tanpa mengetahui ya siapa yang layak itu masuk di dalam jurnal thariqat itu. Sekali lagi saya sampaikan bukan berarti dilarang, tidak. Silakan. Kalau memang benar-benar kita pengen melalui thariqat tadi untuk jalan mendekatkan diri pada Allah. Tapi ingat semua sarana ibadah itu tidak akan bisa lepas dari peranan ilmu. Itu yang dikatakan ilmu syariat tadi. Dia harus tahu ilmu tauhid, harus tahu ilmu fikih, harus tahu ilmu tasawuf. Kalau yang maaf fikih yang mungkin bukan hal-hal yang besar aja tidak tahu, bagaimana kalau hal yang besar. Ini jadi mau cepat-cepat mau jadi orang wali. Dikira gampang jadi wali. Jadi wali-wali daya aja repot. Wali murid apalagi jadi waliullah. Emang enak jadi waliullah, jadi kira enak. Bebannya berat di sisi Allah Ta'ala. Ngeri. Kalau dia maksiat, ya dosanya berkali lipat dari orang awam. Karena dia tahu. Nah, kembali ke masalah. Ini jadi akhirnya saya bilang, saya sarankan Mas, kalau bisa
Anda belajar ilmu syariat dulu, yang wajib-wajib, yang fardu ain, belajar tauhid sifat 20, ya belajar sifat 20, ya kenali Allah Ta'ala, bagaimana sifatnya, yang wajib bagi Allah apa, yang mustahil bagi Allah apa, dalil naklinya dari Quran hadis apa, dari akalnya bagaimana, lalu prakteknya orang mukmin dengan sifat Allah Ta'ala itu bagaimana, itu aja dulu pelajarin, tambah fikih yang berkaitan dengan sholat, sholat nggak lepas dari wudhu, wudhu nggak lepas dari air, belajar dulu airnya kayak gimana, yang boleh bagaimana, yang tidak boleh bagaimana, kemudian lagi belajar apa namanya wudhunya, tata cara wudhunya bagaimana, Nabi mengajarkan tidak sembarangan asal mindahin air ke anggota wudhu, ada tata caranya. Kemudian juga lihat bagaimana nanti dengan sholat, Nabi ngajarkan sholat bagaimana dirinya, rukuknya bagaimana, tidaknya bagaimana, sujudnya sampai tasyahud akhir, itu aja dulu pelajarin. Nah, baru nanti setelah tauhid belajar, fikihnya ditambah, nanti baru setelah itu tambahin pelajaran tasawuf. Baru tuh nyambung. Itu namanya sesuai jenjangnya. Tidak beda anak PAUD dikasih pelajaran anak SMP. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Ya, jangan cepet-cepet pengen jadi wali deh. Ngaca dulu kita. Di akhir zaman banyak modelnya begini nih. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Ada majelis ta'lim, sedang diadakan pengajian yang fardu ain seperti ini. Ya. Lalu ada orang, maaf, sholat isya sudah selesai, sholat isya. Sholat ba'diyahnya selesai juga. Dia masih sholat aja tuh, sunnah. Sementara di sini ada majelis taklim, pembahasan fardu ain. Kalau dia paham, di stop dulu sholat sunatnya. Kejar yang fardu ain, setelah itu baru yang sunnah. Tapi karena dia nggak paham, yang penting aneh sholat. Ya, gas aja deh. Kan aneh sholat, masa dilarang sholat? Nah ini. Bukan masalah dilarangnya. Ini ada yang fardu ain, ada yang sunnah. Utamakan fardu ain baru yang sunnah. Ada orang yang dia wajib kodok sholat karena dulu dia pernah tinggalkan itu sholat dengan sengaja. Dia ingat ketika itu bahwa dia pernah meninggalkan sholat yang dengan sengaja, maka tidak diperkenankan dia untuk sholat sunnah qobliyah wala ba'diyah wala tahajud wala tarawih. Kodok dulu sholat yang fardu ain yang ketinggalan. Ini mau masuk thariqat yang begini aja nggak paham. Bagaimana? Ini Habib Usman yang bilang, bukan Al-Fakir nih. Ya, ini Habib Usman yang biar nyatakan. Banyak syaratnya kata beliau. Ini belum apa-apa udah mau thariqat. Udahnya gurunya nggak jelas. Gurunya nggak jelas. Sekarang ada thariqat yang gurunya nggak jelas. Ngakunya dapat ijazah dari guru yang di atasnya, padahal nggak diakui. Alhamdulillah min zalik. Nah ini hati-hati sekarang. Hati-hati. Nih, kata Abu Usman, kenapa beliau mencegah kita untuk masuk dalam thariqah? Ya. Macam kita, nih seperti kita ini kata Abu Usman, belum sampai di pinggir pagernya. Ibarat orang mau masuk ke rumah orang, ya, jangan kita masuk ke dalam, di pinggirnya aja kita belum bisa. Paham nih? Ini ada rumah, ada pagar, kita mau udah masuk ke rumah tadi nggak bisa tuh. Di pinggirnya aja kita belum bisa masuk, apalagi mau masuk ke dalam. Paham gak tuh? Gimana mau masuk thariqat yang ini aja kagak paham deh. Kan masih banyak ilmu fikih yang harus kita pelajarin. Tadi aja contoh. Orang mendahulukan salat tarawih, sementara salat isyanya belum dikerjain, tidak sah tarawihnya. Orang ada mengkodok salat fardu,
Dia tinggalkan dengan sengaja. Tidak boleh dia sembahyang qobliyah wala ba'diyah. Kejar dulu, qadha dulu, selesaikan. Baru salat qobliyah, ba'diyah. Ada kewajiban dia untuk mengqadha. Kalau nggak tahu coba. Nah, ini. Makanya Al-Fakir sampaikan dengan harapan Allah Ta'ala ridho sama kita, yang kita pelajarin Allah kasih manfaat dan barakah buat kita, terbuka wawasan kita, jangan cepet-cepet pengen jadi wali berdalih masuk tariqat. Jelas dia. Nah, ini kata Abu Usman, macam kita ini, kata beliau, belum sampai di pinggir pagernya. Maka barang yang dikerjakan oleh orang-orang zaman sekarang yang dinamakan tariqat jauh sekali padahal ihwal ulama tariqat yang benar. Tuh, ini Habib Usman yang bilang. Zaman kita ini kan zaman Habib Usman. Udah berapa puluh tahun Habib Usman meninggal. Itu zaman beliau. Gimana zaman kita? Nih kata Ibu Usman, di zaman sekarang yang dinamakan thariqat jauh banget kata beliau, ya, dari ulama-ulama yang terdahulu. Setiap thariqat itu harus bersyariat. Ya. Ulama menyatakan man tafaqqah walam yatasawwaf faqad tazandaq. Man tafaqqah walam yatasawwaf faqad Allah sallallahu Muhammad tafassaq. Wa man tasawwaf walam yatafaqqah faqad tazandaq. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu kalau tidak salah yang punya ucapan itu. Ya. Man tafaqqah walam yatasawwaf, siapa yang belajar fikih lalu tidak belajar tasawuf, faqad tafassaq, maka bisa jadi dia jatuh dalam kefasikan tanpa dia sadari. Wa man yatasawwaf wa lam yatafaqqah faqad tazandaq, siapa yang selalu belajar tasawuf tanpa diiringi dengan fikih, maka bisa jadi dia menjadi kafir zindik tanpa terasa. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq, maka siapa yang mengumpulkan kedua bidang ilmu tadi, fikih dipelajarin, tasawuf dipelajarin, maka itu yang sebenarnya. Ini. Jadi kalau untuk masuk ke sini, ke jurnal thariqat, itu kuatkan dulu tuh yang saya katakan tadi, syariatnya. Ya, kalau syariatnya nggak kuat, bagaimana mau melangkah ke jenjang yang lebih tinggi? Nggak bisa. Tuh orang belajar silat aja kalau muridnya belum benar kuda-kudanya, nggak mau ditambah sama gurunya. Wah, udah bener. Ini guru enggak belum. Kuda-kudanya masih letoy ente. Kuda-kuda masih keras, tegak, ini kuat. Tadi sepak orang jatuh ente. Ulangin lagi kata gurunya tuh. Itu belajar silat. Nggak bisa mau langsung. Baru masuk pengen langsung yang sabuk hitam. Ya, kesenggol dikit juga jatuh. Jadi mesti ada tahapannya, berjenjang, nggak bisa langsung. Ini banyak di akhir zaman udah kayak wali. Wah, masya Allah. Wah, tangannya gini-ginian. Padahal mudah-mudahan dia ngasih duit sama gue. Padahal ngasih duit sama gue. Ya Allah ya Rasulullah, naudzubillah. Al aulia dulu, ya. Itu mereka hatinya dibenerin, hatinya udah bersih, nggak ada riaknya mereka tuh. Mereka berkata nggak ada riak, berbuatnya dia tidak riak karena dia takut sama Allah. Ya, sekarang macam-macam di akhir zaman nih, ya. Supaya dicap orang kita ini orang zuhud, dicap orang kita orang wara, dicap orang kita wali, dicap orang kita orang soleh. Allah naudzubillah. Kita nggak bisa apa-apa tentang syariat nih. Nah ini jelas dia. Ini Abu Usman bilang nih, ya. Barang yang dikerjakan oleh orang-orang zaman sekarang yang dinamakan thariqat
jauh sekali pada hal ihwal pada keadaan ulama-ulama tarekat yang benar. Istimewa pula terlebih-lebih kata beliau, kalau bahasa kitanya terlebih-lebih jika ada niat akan mendapat suatu keuntungan, apalagi kalau masuk tarekat niatnya cari keuntungan duniawi. Apa contohnya? Seumpama barang yang manis nih, supaya orang lihat kita enak, ya, tunduk, nurut sama kita. Niat masuk tarekat semata-mata itu. Udah salah pasang niatnya. Atau pangkat memerintah, atau supaya kita punya pangkat, jadi gampang nyuruh orang. Nah, ini nggak benar niatnya udah. Bukan karena Allah. Atau kesaktian. Wah, masuk tarekat pengen punya ilmu kanuragan. Biar bisa hilang. Pas hilang kebingungan, ya, kagak muncul-muncul lagi. Nah, gimana coba? Nah, pengen kesaktian. Wah, tahan banting, tahan kena besi, tahan kena pelor, kena senjata. Hmm. Apa Anda? Apa? Oh, biar kebal. Oh iya 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 iya, makasih Dan. Bener deh pokoknya kata Dani udah bener deh. Ya, masya Allah, tabarakallah, perhatian banget Dani itu. Masya Allah. Cari ilmu kesaktian kanuragan dengan ikut masuk tarekat tadi tuh. Atau menjadi keramat. Wah, nih. Masuk tarekat biar punya keramat. Wah, kan di sini banyak keramat, keramat jati, keramat asem, keramat sentiong, keramat apa lagi? Hah? Keramat lontar, banyak keramat. Wah, ini mau bikin keramat pisangan nih, Mam. Mau bikin keramat pisangan saat misbah? Hah? Wah, menjadi keramat katanya. Waduh, masya Allah. Maka yang dengan yang demikian itu, ya kata Abu Usman, kalau orang tadi belum masuk syaratnya, tidak sesuai dengan keadaan ulama-ulama tarekat yang sebenarnya, dan niat dia salah ketika masuk tarekat, maka patut dikasih nama tarik ikat, bukan tarekat. Tarik ikat, tarik ikat, tarik mancing, bukan tarekat. Jadi kalau orang masuk tarekat, emang satu jembatan untuk menuju Allah. Tapi mau menuju ke sana harus diiringi dengan ilmu syariat. Diibaratkan oleh Al-Allamah Said Abu Bakar bin Muhammad Syata Ad-Dimyati rahimahullah, bagaikan orang yang mau mengambil mutiara dalam laut. Ngambil mutiara dalam laut bukan perkara mudah, sulit. Pertama, orang itu harus bisa menyelam. Atau menuju ke lautnya dia harus ada perahu atau kapal speedboat misalkan yang bisa menyampaikan dia ke tengah laut. Nah, dari laut dia mesti nyelam di kedalaman sekian ratus meter. Kuat gak dia sampai ke dasar laut? Sudah dapat kerangnya, diikat di bawah langsung ke atas. Apa langsung ada tuh mutiara? Tidak. Disimpan dulu barang sekian bulan, sampai 3-4 bulan. Nggak langsung. Nih, diibaratkan seperti itu. Ada orang mau cari mutiara dalam laut, tapi harus ada yang menyampaikan ke tengah laut, perahu. Dari perahu mau masuk ke dalam laut harus bisa berenang dianya. Nah, berenangnya itu pun dia kuat gak sampai ke dasar? Dan berani gak kalau ngadepin tantangan? Ada ikan hiu, ada ubur-ubur, ada ular yang listrik, iya kan? Ada gurita dan seterusnya, gitu. Mampu gak dia? Andai kata mampu, silakan nyelam sampai ke dasar. Dapat tuh keong tuh. Apa keong? Apa namanya? Kerang. Belum jadi mutiara. Kerang dulu. Diambil sampai ke daratan. Dikeringin dulu, kena sinar matahari sekian bulan.
Sudah selesai sekian bulan, dilihat jadi belum, congkel, dilihat lagi, nggak langsung, dilihat dulu tuh, periksa dulu, layak kan nih dijual. Nah, emang gampang mutiara, makanya harganya mahal. Apalagi mau sampai ke hadratullah, bukan perkara mudah. Syariatnya benerin. Nah, ini baru. Makanya kata Abu Usman, itu bukan thariqat namanya yang seperti itu. Tarik ikat. Karena belum mumpuni dia. Nah, makanya Al-Fakir ngajak kepada jemaah, terutama Al-Fakir pribadi, ya, dengan kita hadir di pengajian seperti ini sudah masuk bagian dari thariqat. Dengan kita baca wirid salafus soleh, apakah wirid latif karim haddad, apakah ratib atas karya Habib Umar bin Abdul Atas, atau ratib haddad karim haddad, atau hadrah basaudan, ya, atau yang lain-lainnya, itu sudah masuk dalam kategori thariqat lewat salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebagai lagi, sekalipun niatnya akan mendapat pahala dan mendapat pangkat tinggi di perkara agama, akan tetapi tidaklah sunyi yang demikian itu dari ujub dan takabur. Nih, apalagi nih, ngeri nih. Karena udah merasa masuk thariqat, dia merasa punya pangkat tinggi, merasa punya makom di sisi Allah. Wah, anda punya makom, ente mah di bawah anak. Ente mah di bawah kaki anak ente. Nih, dulu ada orang, ya, datang ke satu daerah untuk silaturahmi kepada seorang tokoh agama. Ya. Pas datang ke sana, ya, ngobrol panjang lebar deh. Setelah ngobrol, datang azan maghrib, masih terus ngobrol dengan tamu yang datang. Akhirnya beberapa tamu mereka bilang, kita sholat maghrib gantian. Ya, ini berapa orang ke masjid, nanti selesai gantian. Ya, kita lagi ngobrol sama tokoh agama nih. Walhasil sebagian berangkat ke masjid untuk sholat, sebagian melanjut ngobrol. Yang udah selesai sholat, ya balik ke rumah beliau, yang belum sholat balik ke masjid, gantian. Udah selesai, akhirnya ada yang nanya dari jemaah yang datang, maaf Kiai, mau nanya, kok Kiai kagak sholat maghrib? Apa kata beliau? Ente masih di bawah aneh, ya. Aneh sholatnya nggak seperti ente. Ente kan masih orang awam. Keren banget. Keren banget. Akhirnya yang tamu-tamu datang jadi timbul keraguan. Dah selesai itu, pada hari yang lain, waktu pengajian, ada yang bertanya. Dan kebetulan nanya yang ikut ke situ. Datang ke tempat itu. Teringat satu ungkapan dari Al-Imam Abu Yazid Al-Bastami rahimahullah ta'ala. Beliau nyatakan, jangan engkau tertipu dengan orang yang terbang di udara. Jangan engkau tertipu dengan orang yang bisa berjalan di atas air. Maka kau lihat-lihat, kau cek dulu dia, kau telaah dulu dia, kau teliti dulu dia. Sebatas apa dia mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ngikut syariat Nabi Muhammad, kau ikuti dia. Tapi kalau dia jauh dari syariat Nabi Muhammad, kau tinggalkan dia. Ada orang bisa terbang kayak David Copperfield, kesiangan dia. Dulu ada wali namanya Barsisa, punya murid 1000. Semua muridnya bisa terbang di udara. David Copperfield baru kemarin. Barsisa punya murid 1000 orang bisa terbang di udara. Itu muridnya, gimana? Gurunya.
Tapi lihat matinya, naudzubillah, su'ul khatimah. Naudzubillah. Ngapain heran orang terbang di udara? Burung aja bisa terbang. Kenapa heran orang bisa jalan di air? Ikan aja ada ikan yang terbang kok. Maka kata Imam Abi Yazid Al-Bastami, kau lihat, dia ngikut syariat Nabi Muhammad apa enggak? Apa syariat Nabi Muhammad? Sholat 5 waktu. Di antara syariat Nabi Muhammad. Kalau dia sudah mulai meninggalkan sholat, jangan ikutin dia. Siapapun dia. Ya. Biar alim Quran, alim hadis, alim kitab ulama, udah mulai meninggalkan syariat Nabi Muhammad, tinggalkan dia. Itu bukan wali, tapi setan. Ini orang akhir zaman terkecoh ngelihat yang aneh-aneh sekarang. Maka yang itu digandrungi. Bila yang ngaji nggak mau digandrungin. Yang bicara halal haram kagak mau datengin. Yang begini-gini nih ya, yang rame nih, minta jampe-jampe, minta jimat, minta bacaan, minta wiritan. Ya. Kalau di orang takwa semua tuh datang, nggak repot cari gitu-gituan. Semua dikasih sama Allah kalau udah takwa. Tuh contoh yang nyata guru kita Habib Umar bin Ahmad Attas Asmaul Husna. Yang kemarin kita zikiran tuh Asmaul Husna di pondok. Ya. Allah tak kasih dunia giring beliau, dunia datengin beliau nggak repot. Nyari sono nyari sini, kejar target kagak perlu. Kalau ditakwa dijamin sama Allah, "May taqilla ja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang takwa sama Allah, kerjain perintahnya, jauhin larangannya, ya ja'alahu makhraja. Dikasih jalan keluar dari setiap kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Orang kaya punya handphone lewat jam. Emang kayak kita handphonenya masih begini. Habib Umar kan handphonenya kan di jam. Ada gak orang pisangan handphonenya di jam? Hah? Anda mau tahu ada gak? Ada gak? Yang banyak duitnya gitu, handphonenya di jam ada gak? Ada gak yang punya kotanya di handphonenya itu 5 juta? Paling banter gocap gitu. Paling banter itu juga. Iya. Saya ditunjukin langsung nih Ustaz. Masya Allah Bib, subhanallah. Nggak sangka, nggak salah Bib. Nolnya. Tuh, nolnya berapa itu? 6. Kalau 6 berapa ya? Di depannya ada 5. Nolnya 6 berapa ya? Itu baru isi handphone. Dunia Allah kirim ke beliau. Kagak repot. Emang kayak kita. Udah bebuse, bacaan, zikir. Kagak yakin sama Allah, kagak dapet-dapet. Kepikir besok gimana, besok gimana, besok gimana. Ya udah hilang imannya, udah. Jatuh udah imannya. Betul. Betul ya. Ya, kontrakan. Ya. Listrik. Ya, wifi. Ya, nah kita tuh. Betul. Beliau kagak. Iya. Linknya udah cakep, udah enak beliau. Linknya udah ada. Tinggal angkat tangan, besok dikirim sama Allah Ta'ala. Kan enak begitu. Nah, kita belum seperti beliau. Karena kita nggak yakin sama Allah. Masih ragu kita sama Allah. Masih nggak yakin sama Allah kita. Nah, jadi Allah nggak ngasih sama kita. Karena kita ragu mulu sama Allah. Ya nggak dikasih sama Allah. Nah, itu. Begitu tuh. Baru bener tuh. Nggak repot kayak orang-orang yang nggak jelas. Naudzubillah min dzalik. Ini juga kalau orang masuk tarekat nggak pakai ilmu bisa timbul takabur. Yang lain dianggap sepi sama dia, dianggap di bawah dia, dianggap rendah. Dia sendiri pada gagah. Masuk tarekat, nggak lama juga jadi wali gue. Jadi wali. Siapa yang ngakuin dia jadi wali emang? Ada yang jadi waliullah nggak tahu kalau dirinya jadi wali. Ada itu. Di antaranya Syekh Abdurrahman Bajal Haban rahimahullah. Di Yaman ada makam ulama yang diziarahi namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Bukan dari kalangan habaib. Orang Arab masyayikh. Ya. Masya Allah. Punya karamah. Ya.
Masya Allah. Itu diantara karamah yang Allah angkat buat beliau karena beliau sabar menghadapi istrinya yang tiap hari marah sama beliau. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Marahin mulu membini. Oh Allah karim, hari-hari dimarahin begini. Mana sih lo bang? Baju segini doang nih bang, yang lain dong. No latihan orang Baino pakai baju keren-keren. Gue gini-gini aja dari dulu bang. Waduh, ngepet ke bang? Wah ngepet lagi. Innalillah, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Nah ini, masya Allah, tabarakallah. Nah ini luar biasa nih Habib Usman ngajarin kita. Ya. Jadi kalau orang ikut thariqat pengen dapat pangkat tinggi, pengen punya makom, itu nanti akan menimbulkan takabur, sombong, akan menimbulkan ujub, bangga diri. Akhirnya nganggap orang lain kecil, orang di bawah dia sendiri dia punya kedudukan tinggi. Nah itu, naudzubillah min dzalik. Ini yang dikhawatirkan. Nanti dia merasa lebih baik daripada orang yang tidak masuk thariqat. Wah, ini masuk thariqat nih lama sekian tahun nih. Wah, ini jadi wali udah nih tuh. Yang lain belum, masih wali-wali daya. Aneh waliullah nih. Nah, ini nih mengerikan. Buka pelang deh. Ini waliullah. Wah, Imam Canapi. Wah, keren. Ya nggak, Mam? Tapi Imam ini enggak, insya Allah. Orang baik beliau. Ya. Pasang pelang deh. Wah. Tahlilan 200.000. Kemudian ngimamin sholat jenazah 100.000. Talqin di kubur 100.000. Wah lah. Pasang tarif. Pasang tarif. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Katanya masuk thariqat. Oh pakai bayar, orang tarekat udah ke Allah Ta'ala. Kenapa takut sama rezeki? Nah ini. Dan melebihkan diri daripada orang yang tidak masuk tarekat. Tuh khawatirnya tuh. Ya, merasa lebih baik dari orang yang tidak masuk tarekat. Tuh. Makanya seandai kata Allah takdirkan kita mudah berzikir, ya, apakah itu salawat, apakah tasbih, apakah dengan baca Quran, Asmaul Husna dan yang lain-lain, maka ingatlah yang memberi kemudahan itu Allah, bukan gerakan kita semata-mata, bukan keinginan kita semata-mata, tapi hakikatnya Allah yang menggerakkan, Allah yang memudahkan, sehingga kalau kita ingat ini datang dari Allah, tidak merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Tuh, Umar cerita kemarin tentang abah beliau, Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari wa anwari amin. Ya. Akhlaknya aja itu sudah mencerminkan seorang yang alim, dari akhlaknya aja. Belum ilmunya, baru akhlaknya doang. Orang Kristen dihormatin sama beliau. Orang yang Muslim pun dihormatin sama beliau. Tuh. Sampai akhirnya banyak orang masuk Islam di bawah beliau lantaran akhlaknya. Kagak pakai dalil Quran, hadis, enggak. Tapi dari akhlaknya. Kata Habib Umar, nganter abah ke pasar yang harus 15 menit jadi 1 jam. Masya Allah. Kita ke Jangkrik berapa menit? 15 menit. Ya. Biasanya jalan sebentar sampai ke Jangkrik 15 menit. Ini Habib Ahmad abahnya Habib Umar harus 15 menit jadi sejam. Hah? Orang ditanya satu-satu. Pendeta ditanya sama beliau. Pagi pendeta, sehat pendeta, gimana keluarga sehat semuanya, lancar semuanya. Alhamdulillah, baik Pak Habib sehat semuanya Habib, Alhamdulillah. Oh iya,
dan sehat terus ya. Datang lagi, ketemu yang lain. Begitu lagi ditanya beliau. Setiap yang ketemu ditanya. Ya jadi lama. Tapi subhanallah, itulah jalannya orang-orang soleh untuk menarik orang ke Islam, pakai akhlaknya, nggak pakai Quran hadis, nggak pakai dalil Quran hadis, dengan akhlaknya. Liatin, itu banyak yang masuk Islam di tangan beliau ketika beliau tinggal di Ambon. Makanya lebih dikenal dengan panggilan Habib Ahmad Ambon. Setelah beliau bikin Masjid Asmaul Husna di Ben Hill, dikenal dengan Habib Ahmad Ben Hill. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang Nabi nyatakan, innakum la tasa'una nas bi amwalikum walakin liyasahum bastul wajhi wa husnul khuluq, atau kama qala Nabi sallam. Kalian tidak bisa menguasai manusia dengan duit kalian, tapi kalian bisa menguasai manusia dengan wajah yang berseri-seri ketika bertemu dan dengan akhlak yang baik. Tuh. Nabi yang menyatakan dalam hadisnya. Pengen nguasain orang nggak perlu pakai duit. Sebentar kalau pakai duit. Ada duit disayang, nggak ada duit dibuang. Betul nggak? Bila ada duit aja, ahlan wa sahlan, masya Allah, diciumin, dipelukin. Bila nang kere aja, tumben lo datang, tumben. Ini matanya dunia, mata dunia namanya. Naudzubillah. Dengan keliru yang telah disebut, wallahu a'lam bissawab wa ilmuhu atammu ahkam wa la ilma lana illa ma'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini Allah jadikan manfaat dan barakah baik buat al-fakir maupun buat jemaah sekalian, amin ya rabbal alamin.